kita test drive ya. Kita test drive. Kita rasakan kaki-kakinya masih bagus atau tidak. Balik lagi bersama saya di Veno Channel, dan kali ini saya akan coba memberikan tips bagaimana caranya membeli kendaraan bekas yang berkualitas. Otomatis kalau misalkan Anda membeli yang baru, semua akan terjamin ya, dari spare part, kemudian dari jaminan kualitas, garansi, dan lain-lain. Tapi semua itu memerlukan budget yang lebih tinggi karena selisih yang baru dan yang bekas ini memang agak lumayan ya. Tapi Anda masih galau, bagaimana caranya membeli mobil bekas yang baru kualitas? Nah, sekarang saya akan memberikan tips bagaimana mengecek eksteriornya ya. Bagian eksterior itu sangat gampang sekali. Kita bisa mengecek dengan yang standar gitu ya. Tips yang standar itu dengan mengetuk-ketuk bodi. Kita ketuk-ketuk bodinya sekelilingnya, apakah masih bunyinya masih kring-kring-kring gitu ya. Itu otomatis ininya bodinya masih orsinilan. Dan nanti kalau misalkan ada bodi yang pernah dicet ataupun didempul, itu pasti akan terasa bunyinya, nggak bakal full press body gitu ya. Bunyinya nggak bakal tring. Kemudian kita bisa mengecek catnya itu apa masih orisinal atau tidak, yaitu dengan standar kita bisa ngelihat di tempat terang seperti gini aja. Pasti kalau misalkan untuk yang pernah dicat itu ada tekstur yang berbeda. Atau kalau memang Anda sudah expert, Anda bisa menyentuh aja, itu udah bisa terasa ya. Untuk ininya apa? Untuk perbedaan antara yang orisinil dan yang tidak. Otomatis cat yang lama dan yang baru itu pasti ada perbedaan, tidak bakal sama. Kemudian Anda bisa mengecek catnya itu masih orisinal atau tidak, itu dari sela-sela ini nih. Dari sela-sela karet ini, kalau memang dia pernah dicat, dia pasti ada cat-cat yang menempel di sebelah sini. Ya. Oke, selanjutnya untuk cara mengecek eksterior itu adalah dengan melihat karet-karet di pintu. Kita lihat karet-karet di pintu itu masih mulus atau tidak, atau pernah diganti atau gimana. Kemudian Anda bisa cek di bagian sini. Bagian sini ini pasti kalau misalkan depannya sudah pernah dicat, pasti dalamnya tidak akan kecat. Jadi bisa berbeda daerah sini ya. Kemudian Anda cek juga bagian presisi dari sini nih. Dari belahan-belahan ini Anda bisa cek itu masih simetris atau tidak. Dan itu pasti akan terlihat ya. Sini ya. Dan lebih dalam lagi kita cek bagian grill atau disebut bagian apron. Nah, di sini apron. Ini yang disebut apron ya. Apron ini sebelah sini. Apron ini tidak bisa diservis. Kalaupun dia diservis pasti akan terlihat perbedaannya yang sangat tajam ya. Untuk mengecek kendaraan yang masih mulus atau enggak itu bisa dilihat dari dalaman sini nih. Di sini ada garis-garis untuk menahan grill dan radiator. Di situ bisa kita lihat masih baru atau tidak ya. Karena di sini sama seperti tadi di apron, dia nggak bisa diservis. Kalaupun diservis, dia harus diganti semuanya. Dia akan mulus lagi dan harus diganti semuanya. Nah, itu pun kalau misalkan diganti, perbedaan catnya itu akan terlihat berbeda di antara yang lama dan yang baru. Kemudian Anda bisa lihat di bagian kap mesin untuk melihat bahwa kendaraan ini masih bagus atau tidak ya. Itu dilihat dari lipatan-lipatan ini nih. Karena beda sekali yang orisinilnya. Kalaupun sudah pernah diservis, ini akan sangat terlihat sekali perbedaannya. Kemudian kita cek bagian belakang. Nah, di sini kita bisa cek juga caranya, kita copot aja ini nih. Nah, kita bisa cek kendaraan ini masih bagus atau enggak. Dari sini terlihat. Di sini ada udah karat ya. Nah, di sini tapi masih bagus ini. Gitu. Seperti itu contohnya. Oke. Kita pasang lagi. Kemudian cek bagian ban. Bannya ini masih bagus atau masih layak enggak untuk dipakai, karena lumayan loh ban ini. Misalkan satunya 500.000, dikali 4 Anda harus mengeluarkan 2 juta lagi untuk mengganti ban. Jangan lupa untuk cek bagian atapnya ya. Oke.
Dan kalau misalkan mau beli mobil bekas, itu Anda harus perhitungkan dulu pajaknya ya. Pajaknya masih lama atau tidak. Jadi biar Anda tidak mengeluarkan budget lagi untuk memperpanjang pajak. Oke, kemudian tips selanjutnya bagaimana cara mengecek mesin. Mesin itu masih bagus atau enggak ya? Yuk kita lihat. Di situ kita lihat itu masih kering atau ada oli-oli berceceran. Nah, kalau misalkan masih kering dan terlihat wajar kotornya juga, itu kita bisa anggap kendaraan dalam kondisi prima ya. Kecuali kalau misalkan kita lihat di situ banyak oli bleber, terus banyak minyak-minyak rem atau gimana, pasti ada yang nggak beres ya. Itu untuk bagian mesin ya, pengecekannya. Kemudian untuk mengecek bagian mesin, itu kita nyalakan mesinnya ya. Kita pastikan suaranya halus, tidak ada klitik-klitik dan lain-lain. Kalau misalkan ada juga ya, yang wajar lah klitik-klitiknya. Kemudian kita cek juga bagian pembuangannya, itu masih bersih atau sudah berasap. Oke. Nah, sekarang saya akan coba memberikan tips mengecek bagian interior. Pertama-tama, kita cek bagian kilometer. Kilometernya berapa, dan kita bandingkan dengan keadaan interior. Gitu loh. Contoh seperti ini kilometer 97.000. Dan kondisi ini real ya, nggak kita kotak-katik kilometernya. Dan di sini kita bisa lihat kalau kilometer udah tinggi, ini ada beberapa bagian dari kendaraan ini, contohnya setir, ini sudah aus ya, teksturnya udah mulai luntur. Kemudian di sini ada asalnya warna abu-abu, dan ini juga sudah luntur. Jadi gini, maksudnya Anda bisa membandingkan apabila kilometer di sini rendah dan kondisi interior di bagian setir sudah luntur dan sudah aus, ada kemungkinan kilometernya ini dikutak-atik ya, dikutak-atik. Nah, itu tipsnya. Kemudian yang terpenting dan nggak kalah penting itu adalah AC. Kita pastikan AC-nya masih dingin atau enggak kalau misalkan kita beli mobil bekas. Karena AC ini memang penunjang yang sangat diperlukan sekali dalam aktivitas kita sehari-hari. Apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta ya. Jadi AC sangat diperlukan sekali. Dan AC ini kita pastikan dalam kondisi bagus dan prima supaya kita tidak lagi nanti mengeluarkan budget untuk memperbaiki AC-nya ya. Kemudian cek bagian ventilasi AC. Nah, ventilasi AC ini nih seperti ini nih. Ini memang pemakaiannya jorok gitu ya, karena ini suka direntakan juga. Ini udah rusak ya. Tuh. Nah, kita bisa lihat dan bisa cek bagian ininya. Tips selanjutnya, Anda cek bagian plafon. Pastikan plafon ini dalam keadaan bersih dan masih bagus ya, masih mulus. Karena kalau misalkan kita beli bekas kendaraan seorang perokok, itu biasanya plafonnya di sini kotor. Karena dia sering buka jendela sambil ngerokok dan mengakibatkan plafonnya kotor. Ya, itu tips untuk mengecek bagian interior. Kemudian selanjutnya kita test drive kendaraannya ya. Ya, minimal 1 km atau 2 km untuk memastikan kaki-kakinya masih bagus atau enggak ya. Mesinnya talk chair ya. Kemudian kita dengarkan suara mesinnya halus. Kita nyalakan AC-nya. AC-nya lumayan dingin. Otomatis ini kendaraan layak untuk kita beli. Kalau misalkan kita mengecek udah bagus semua. Dan selanjutnya kita test drive ya. Kita test drive. Kita rasakan kaki-kakinya masih bagus atau tidak. Kita usahakan ke jalan yang jelek ya. Nah, ini secara keseluruhan kaki-kaki masih enak. Seatbelts juga masih enak. Oke, kita cek bagian kopling dan transmisi di sini. Kita cek bagian koplingnya itu sudah tinggi atau belum, dan kaki-kaki ya.
Kalau misalkan koplingnya masih bagus, otomatis Anda tidak perlu memperbaiki lagi nanti bagian koplingnya. Itu untuk kendaraan yang manual ya. Nanti untuk yang matic ada lagi tips-tipsnya. Kita cek bagian kaki-kaki dan koplingnya itu masih bagus atau enggak. Dan saya sarankan sih Anda bawa orang yang betul-betul memahami kendaraan. Itulah tips-tips dalam memilih kendaraan bekas, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika Anda memiliki tips yang lain, silahkan komen ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like dan share bila bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.